Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira. Hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Serem Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11 tentang perwira kafir yang ternyata beriman luar biasa. Apa inspirasinya untuk kita? Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penyakit, permasalahan, persoalan itu selalu datang silih berganti pada tiap-tiap orang. Tidak ada orang yang anti sakit, tak ada orang yang nihil masalah. Selalu saja ada pergumulan, berat ataupun ringan. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Berbagai usaha dilakukan untuk mencegah, untuk menanggulangi, namun faktanya kita manusia seringkali tidak mampu mengelak masalah. Karena masalah selalu ada, silih berganti, besar ataupun kecil. Karena itulah manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, membutuhkan jalan keluar. Harus kita akui pula saudari-saudara bahwa tidak semua masalah mampu kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Apalagi berharap dan bersandar kepada sesama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Demikian kata Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia bab 17 ayat 5. Tetapi masih ada satu jalan keluar saudari-saudara, dan sumber pertolongan, sumber pengharapan, asal kita mau datang, asal kita punya iman, asal kita mau rendah hati, yaitu kepada Sang Juru Selamat, Yesus sendiri. Hari ini saudara-saudari kita mendengarkan kisah seorang perwira yang mengalami persoalan, bukan persoalan dia, tapi hamba yang sangat dia kasihi itu sakit dan hampir lumpuh. Karena itulah dia membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Yesus. Yang menarik saudara-saudari,
dari dialog antara perwira ini dengan Yesus adalah bahwa dia sungguh-sungguh percaya Yesus mampu melakukan itu. Sehingga ketika dia mengatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dia sangat menderita. Yesus tidak bertanya banyak. Yesus hanya mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Bukan penolakan, tapi justru penerimaan dari Yesus. Tapi di sini kita melihat saudara-saudari, sikap iman yang luar biasa dari perwira kafir ini ketika dia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sungguh sebuah sikap iman yang luar biasa. Perwira ini sekali lagi membuat keputusan yang luar biasa ketika dia datang dan meminta pertolongan pada Yesus. Ingat, dia adalah seorang perwira Romawi, perwira kafir. Dan Yesus tergerak untuk menolong. Aku akan datang. Padahal dia tahu betul, tidak tahu mengenai perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Boleh saya katakan kesembuhan jarak jauh. Berkat iman dari sang perwira, hambanya menjadi sembuh. Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan teliti perikop Injil tadi, maka sekiranya ada 3 faktor penting yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Faktor pertama, saudara-saudari, adalah dia punya iman yang luar biasa. Bayangkan, perwira kafir punya iman yang luar biasa. Kafir tetapi beriman. Kafir tapi percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Perwira ini mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Itu pernyataan iman yang luar biasa. Pertanyaannya saudara-saudara untuk kita, apakah kita yang bukan orang kafir, katakanlah begitu, kita orang beriman, percaya kepada Tuhan, rajin memuji menyembah Tuhan, apakah kita memiliki iman seperti perwira kafir tadi? Yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup. Apakah kita punya iman sebesar itu? Bahkan di Israel saja Tuhan Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di Israel. Adakah Yesus akan menjumpai iman sebesar perwira kafir itu juga di antara kita, saudara-saudari? Mari kita merenung, mari kita berefleksi, mari kita berintrospeksi. Apakah kita memiliki iman sebesar itu? Yang kedua, saudara-saudari, justru karena imannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan itu, maka faktor yang kedua adalah dia memiliki kerendahan hati. Dia sungguh pribadi yang rendah hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak hatinya. Saudara-saudara, salah satu kualitas dari iman itu adalah bahwa orang menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Maka tidak ada orang yang mengaku beriman kalau ternyata dia tidak rendah hati. Mari kita sekali lagi periksa diri, saudara-saudari, berefleksi, merenung. Apakah karena kita beriman lalu kita semakin rendah hati dalam segala hal, dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dengan Tuhan?
Dan yang ketiga, saudara-saudari, faktor yang ketiga adalah bahwa perwira kafir ini memiliki kasih yang kemudian terwujud dalam tanggung jawab untuk memperhatikan dan menolong, mencari solusi, mencari pertolongan untuk hambanya yang sakit lumpuh. Saudari-saudara, ingat, dia adalah seorang perwira kafir. Yang namanya hamba, kalau dia lumpuh, lumpuh saja. Mati-mati saja, tapi dia tidak. Dia adalah seorang perwira yang percaya kepada Tuhan, tapi juga dari kepercayaan itulah kemudian mengalir menjadi suatu ungkapan iman yang lain, yaitu kasih. Penuh tanggung jawab, mencari pertolongan, peduli, berbela rasa dengan hambanya yang tidak satu strata dengan dia, yang tidak selevel derajatnya dengan dia. Saudara-saudari, kalau Anda menolong seseorang yang sederajat dengan Anda, itu adalah perbuatan kasih, tentu saja. Tetapi kualitas kasih menjadi luar biasa ketika Anda mampu memiliki hati yang berbela rasa, hati yang peduli kepada mereka yang seringkali dianggap rendah, bukan siapa-siapa, yang tidak dianggap. Sebagaimana perwira terhadap hambanya tadi. Tetapi karena kasihnya, dia tergerak untuk menolong, tergerak untuk mencarikan pertolongan, tergerak untuk mencarikan solusi. Dan dia tahu kemana dia harus pergi untuk mencari pertolongan, yaitu kepada Yesus sendiri. Saudari-saudara, buah dari iman adalah kasih. Tidak ada orang beriman tapi tidak mampu peduli kepada orang lain. Tidak ada orang yang mengaku beriman tapi tidak berbela rasa. Sebab semakin orang beriman, semakin dia peduli. Semakin orang beriman, semakin dia berbela rasa. Kita belajar, saudara-saudari, dari perwira kafir ini, sebagai orang-orang beriman, belajar untuk rendah hati. Tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan terus belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perbuatan-perbuatan kasih, dalam kepedulian-kepedulian, apapun bentuknya. Semoga dengan demikian, saudari-saudara, kita menjalani masa Advent ini dengan pembaharuan iman, dengan pembaharuan diri, dengan pembaharuan hati yang semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak layak. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Selamat beraktivitas, penuh iman dan kasih serta rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa tidak menolak orang yang datang memohon pertolongan-Mu. Asalkan kami punya iman, asalkan kami percaya kepadamu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu mengandalkanmu, bersandar padamu. Dan kuatkan kami untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang karena beriman lalu senantiasa berusaha rendah hati dan tulus mengasihi. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.